Salita, mi alma te llama, en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos. Salita, mi alma te llama, en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang hebat dan luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi. Sehat semua ya? Kalian sehat semua. Tetap semangat belajar ya di rumah walaupun belajarnya ini di rumah itu belajar ya. Didampingi dengan Bapak. Dan jangan lupa ya, jangan khawatir, Bapak Ibu akan selalu mendampingi kalian ketika kalian belajar. Jangan khawatir. Nanti ada apa-apa misalnya nanti bisa ditanyakan kepada Pak Guru, ya, itu ya. Dan tidak intinya saya akan selalu mengingatkan kepada kalian semua bahwa di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, jangan lupa kalian untuk mematuhi protokol kesehatan. Dengan cara apa? Caranya bagaimana? Satu, kalau keluar rumah harus pakai masker. Ya, kemudian sering-sering mencuci tangan, kemudian ya menjaga jarak. Seperti itu cara kita mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah corona menyebar. Nah, anak-anak yang lebih biasa, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar pada tema 5. Tema 5 itu ekosistem, subtema 1. Subtema 1 apa itu namanya? Komponen ekosistem di pembelajaran 1. Tetapi alangkah lebih baiknya karena kita sebagai manusia yang beragama, sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Nah, untuk berdoa bersama ini, saya minta kepada Iqbal nanti untuk bisa memimpin doa. Nah, apa tujuannya kita berdoa? Supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang berguna, dan diberikan kelancaran pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, untuk Mas Iqbal, saya persilahkan untuk bisa memimpin doa pada kawan-kawannya. Monggo Mas Iqbal. Kawan-kawan, mari kita berdoa. Al-Fatihah.
Sampun, Mbak. Ya, terima kasih kepada Maksima dan kepada anak-anak yang telah berdoa dengan sangat hikmat. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita semua, mari sebelum belajar kita nyanyikan salah satu lagu kebangsaan atau lagu nasional. Nah, untuk hari ini saya minta kita nanti bersama-sama ya menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa ya? Oke. Nah, dari Sabang sampai Merauke. Ayo. Nanti hitungan ketiga ya kita mulai bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Ya, ada gangguan ya. Terima kasih sudah berdengarkan lagu. Itu Coba perhatikan anak yang saya cintai. Perhatikan media yang akan di-share Pak Guru berikut ini. Coba perhatikan. Sudah kelihatan di situ ya? Kelihatan apa belum? Sudah ya? Ini jadi sudah saya katakan kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem dan pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya ini perhatikan ada 4. Yang pertama melalui kegiatan menyelak penjelasan dan mencermati bacaan melalui media. Jadi mampu membuat daftar pertanyaan ya dengan bacaan secara kreatif. Yang kedua melalui kegiatan menyaksikan video pembelajaran serta didik mampu mengklasifikasikan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara tepat dan mandiri. Yang ketiga, melalui kegiatan menyaksikan video pembelajaran serta didik mampu membedakan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan yang tepat dan sistematis. Dan yang terakhir, melalui kegiatan pengamatan dan pengumpulan informasi peserta didik mampu mengecek tentang penggolongan hewan dan jenis makanannya. Coba perhatikan anak-anak. Halo anak-anak. Coba perhatikan. Halo. Ini ada 2 gambar ya. Ada 2 gambar ya. Lihat ya. Yang pertama ini gambar apa? Yang pertama yang ini di Lautan. Ada apanya? Ikan. Kemudian ada apa lagi? Terumbu karang. Ya, terumbu karang. Samping itu ada apa? Hidupnya di apa ini yang warna biru? Air. Nah, Air. itu yang ada di sini ya, yang ada di laut. Sedangkan gambar yang kedua, lihat gambar yang kedua. Ikan. Coba Mbak siapa tadi? Mbak Alia. Ini gambar apa yang kedua? Alia. Gambar apa? Gajah. Ya. Ini semuanya gambar apa? Di mana itu gajahnya?
Dan hutan, ada pohon, ada air. Ya, ini ya. Ya, perhatikan. Sekarang saya tanya lagi. Coba perhatikan. Coba saya tanya lagi. Halo. Halo. Sekarang Pak Guru mau tanya kepada Mas Narendra. Halo, perhatikan Mas Narendra, mana? Mas Narendra dengar? Ya, sekarang saya tanya. Pernah pergi ke sawah? Narendra? Pernah pergi ke sawah, Pak dia? Pernah pergi ke sawah? Bermain ke sawah? Nah, Mas Nalendra ini yang saya tanya Mas Nalendra, yang lain bisa diam ya. Nah, Mas Nalendra kalau pergi ke sawah pernah lihat apa? Misalnya hewan apa yang di sawah apa? Apa Mas Nalendra? Kata apa lagi? Iyong. Kemudian tubuhannya apa yang ada di sawah? Ya. Yang di sawah itu ada apa tadi? Tubuhannya apa? Tubuhannya ada yang bisa? Ya, ada padi. Kemudian ada kacang hijau. Kadang juga ada merah. Ya, itu. Di situ kalau musim hujan di sawah ada airnya apa enggak? Ada dong pasti. Lah, ini yang akan kita bahas. Jadi seperti yang ada di gambar ini bukan kalian. Cari sinyal. Itu namanya adalah ekosistem. Perhatikan, apa namanya? Apa namanya? Ekosistem. Nah, yang kalian sebutkan tadi seperti yang ada di gambar ini, yang ada di laut. Di laut itu ada ikan, ada orang, ada air. Itu namanya ekosistem. Yang di hutan juga sama. Ada tumbuhan, ada air, ada hewan, gajah dan lain-lain. Itu ekosistem. Sedangkan tadi yang disebutkan Mas Alindra ketika di sawah, kita lihat ada kata, ada air. Itu juga namanya ekosistem. Ekosistem itu apa? Jadi gini. Jadi ekosistem itu hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tadi seperti di sawah, contoh yang disebutkan tadi ya. Di sawah itu ada berbagai macam hewan. Ada kata, ada keong, ada tikus. Kemudian lingkungannya apa? Di situ ada air, juga ada udara, juga ada matahari, bahkan ada tumbuhan padi. Lah itu lingkungannya. Lah itu timbal balik saling membutuhkan. Ya, antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Artinya ini berkaitan. Ya, itu nanti yang menjadikan yang namanya ekosistem. Di sini juga sama, yang di hutan, yang di laut itu juga namanya ekosistem. Nah, untuk lebih jelasnya tentang ekosistem, mari kita baca teks berikut ini. Teks yang berjudul ekosistem. Saya minta kepada Mas Rizky Satoto. Halo Mas Rizky Satoto. Mas Rizky Satoto, mana? Ya, coba ini dibaca. Yang keras ya. Kelihatan kan? Coba dibaca. Coba dibaca, ayo. Ayo Mas Rizky Satoto. Dibaca. Semua makhluk hidup membutuhkan lingkungan tentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah sesuatu yang berbeda dengan makhluk hidup. Sebuah lingkungan
berdiri atas bagian bagian obiatif yang hidup berlingkungan berdiri atas tumbuhan dan makhluk hidup lainnya bagian lingkungan yang hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Nah, terima kasih Mas Toto, ini hebat sekali ya membacanya. Kemudian dilanjutkan, ini coba dilanjutkan Mbak siapa tadi? Mbak Dina. Mbak Dina coba dilanjutkan ini. Mbak Dina. Ayo Mbak Dina. Ya. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Terus. Nah, terima kasih ya Mbak. Nah, ini juga hebat membacanya. Kemudian selanjutnya Mbak. Ya, ini ya. Itu tadi yang berkaitan dengan apa itu namanya, berkaitan dengan ekosistem. Jadi nanti perhatikan tugas kalian nanti di Google Classroom. Pak Guru sudah unggah tugas ini tadi LKPD. Setelah kalian nanti membaca teks tadi, kalian nanti bisa baca semuanya. Kalian bisa buat 2 pertanyaan. Perhatikan berapa, Cak? Berapa? Membuat 2 pertanyaan. 2 pertanyaan Yang sesuai dengan bacaan tadi. Tak ulangi lagi. Nanti di LKPD ada di Google Classroom. Nanti kalian bisa lihat. 2 pertanyaan yang sesuai dengan teks bacaan. Gitu ya? Jelas ya? Itu yang berkaitan dengan ekosistem. Nah, untuk selanjutnya, kalian bisa melihat video yang akan saya share berikut ini. Video tentang penggolongan hewan. Ya, kelihatan ya? Kelihatan apa belum? Ya, sudah dengarkan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa saja penggolongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada bagian berikutnya. Di penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, herbivora. Yang kedua adalah karnivora. Dan yang ketiga adalah omnivora. Oke, yang pertama adalah herbivora. Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari contohnya yang berasal dari rumput dan daun-daunan, kemudian yang berasal dari buah-buahan, kemudian yang berasal dari biji-bijian. Apa saja contoh hewan herbivora? Ini diperhatikan ya, mikrofonnya dimatikan dulu, videonya dihidupkan ya. Ini perhatikan videonya dulu. Ada kambing, ya, ada sapi, dan juga ada kuda. Kesemua hewan tersebut adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Berikutnya adalah karnivora. Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Apa saja contoh hewan karnivora?
ada buaya, singa, dan burung elang. Jadi hewan-hewan ini adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari daging atau hewan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau biasa disebut hewan pemakan segala. Apa saja contoh hewan omnivora? Ada ayam, kemudian ada bebek, ada beruang, dan juga ada tikus. Jadi contoh hewan omnivora ini adalah hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging dan tumbuh-tumbuhan. Oke, biar lebih ingat, ini adalah ringkasan materinya. Ya, itu ya tadi ya sudah ya. Nah, sekarang saya mau tanya pada Mas Sapin. Mas Sapin, halo Mas Sapin. Mas Sapin mana Mas Sapin? Halo. Mas Sapin ini ganteng Mas Sapin. Sekarang saya tanya, Mas Sapin di rumah, halo Mas Sapin, di rumah orang tuanya punya hewan peliharaan pasti? Ya? Ya. Apa contohnya Mas Sapin? Ayam, Ayam? kambing, Ya kambing juga cukup. Mas Iqbal, di rumahnya orang tuanya punya apa? Mic-nya dihidupkan, mic-nya Mas Iqbal. Kalau berbicara, ya. Contohnya apa? Hah? nggak punya hewan peliharaan. Nggak punya, nggak punya. Nah, hewan yang sering kali di rumahnya apa? Yang bukan peliharaan, misal sering keluyuran di rumahnya apa, Mas Iqbal? Yang lain dimatikan ya, Mas Najri dimatikan. Apa misalkan yang ada di rumahmu yang berkeliaran itu bukan hewan peliharaan, misalnya contohnya yang ada di rumahmu ada pada Mas Iqbal. Kucing, apa lagi? Ayam, Ayam, ya ada. Sekarang saya mau tanya kepada Mas Andika. Halo, Mas Andika ini. halo. Ya, sekarang tadi kan sudah disebutkan Mas Sapin sama Mas Iqbal hewan-hewannya. Sekarang saya mau tanya, tadi yang disebutkan Mas Sapin itu ada ayam, ada kambing. Sekarang saya tanya Mas Andika, kambing itu makanannya apa? Rumput, Empuk, dia pintar sekali. Yang dimatikan ya, mikrofonnya kalau tidak ditanya Pak Guru dimatikan. Mas Rizky, halo Mas Rizky Maulana. Mas Rizky Maulana. Halo Mas Rizky Maulana, sekarang saya tanya. Tadi Mas Iqbal itu menyebutkan di rumahnya ada kucing yang sering lewat. Ya kan? Dengar ya tadi? Dengar ya Mas Rizky ya? Makanan kucing apa Mas Rizky? Ikan. Ikan apa? Di rumah kamu ada kucing apa ada? Ada. Ya, makanannya apa? Ikan. Ya, ikan itu tadi. Nah, kemudian Mas Anang, coba Mas Anang. Mas Anang, halo Mas Anang. Halo, mikrofonnya dihidupkan dulu. Nah, sekarang saya tanya lagi. Tadi Mas Apin itu menyebutkan di rumahnya punya peliharaan apa itu namanya? Ayam. Ayam tadi enggak kucing. Ayam apa makanannya, Mas Anang? Mas Anang, coba. Makanan ayam apa?
Bisa daging. Daging ya, apalagi? Ada yang lain? Ada yang bisa? Roti. Ada yang bisa lagi? Coba Mbak Dina, apa makanannya? Saya Pak, Ya, Pak saya. ya, apa makanannya apa? Ada rumput juga bisa. Rumput, iya. Katul bisa Pak. Bekatul, ya betul. Cacing. Bijian Pak. Ya, Biji-bijian, betul. Pak. Pinter sekali. Biji-bijian. Kalian pinter semua. Nasi beras Pak. Iya, betul. Beras. Ya, betul sekali lah. Itu adalah contoh makanan dari. Nah, sekarang kalian lihat ini lagi. Ya, itu adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis makannya yang tadi ya. Ini yang kita sebutkan tadi. Nah, ini klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Tadi yang pertama sesuai dengan yang ada di video tadi, ada yang namanya hewan herbi. Yang pertama hewan apa tadi? Fora. Nah, herbivora itu apa tadi? Herbivora adalah hewan pemakan hewan pemakan rumput. Contohnya apa? Contohnya tadi Kambing. nah, Kelinci. kemudian yang kedua ada hewan. Yang kedua ada hewan karnivora. Itu adalah karnivora pemakan apa Mbak Alia? Daging. Nah, pemakan daging contohnya Mas Iqbal. Elang. Harimau, elang, ada lagi? Kucing tadi. Nah, itu yang karnivora. Kucing bisa Pak. Iya kucing, betul sekali. Di sini tidak ada ya. Di sini ada tulisnya dan lain-lain. Kemudian yang ketiga hewan apa tadi? Hewan Omnivora. apa Mas Andika? Pemakan Makan segalanya. Nah, contohnya ada ayam, ada bebek, Minggu. ada ya. Tikus. Gampangnya hewan pemakan segala ini hewan rakus, semuanya dimakan. Nah, itu tadi adalah jenis penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, untuk kalian perhatikan. Nanti tugas kalian itu adalah perhatikan tugas membuat bagan penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Lalu diulangi, coba membuat apa? Membuat membuat bagan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Di LKPD di Google Classroom sudah ada. Nanti linknya akan dikirim ke grup, link Google Classroom-nya. Nanti kalian bisa buka di situ. Ya, itu bagan penggolongan hewan berdasarkan. Tadi kan ada berapa tadi? Penggolongan hewan tadi ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Satu. Herbivora. Betul sekali. 2. Herbivora. 3. Omnivora. Orang sekali ya, pinter anak kelas 5 ini, pinter. Jadi itu tadi pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Nanti kalian ini saya ulangi lagi ya. Pembelajaran kita pada hari ini itu adalah yang pertama. Nanti kita harus bisa membuat
kalimat apa itu namanya? Membuat ringkasan non fiksi, ya, sesuai dengan kalimat tadi, membuat 2 pertanyaan, kemudian bisa menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya dan juga bisa membuat bagan tadi. Itu pembelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan tentang pelajaran hari ini? Ada pada? Sudah paham semua? Sudah bisa ya? Alhamdulillah. Amin. Satu lagi. Nanti untuk evaluasinya, lembar evaluasinya, kalian bisa mengerjakan di Google Form. Nanti linknya akan dikirim Pak Guru. Ya, hari ini nanti langsung dikerjakan evaluasinya. Linknya akan saya kirimkan. Ya. Linknya nanti akan saya kirimkan. Nah, begitu ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita ini Mas Nazril dimatikan mikrofonnya, yang lain juga dimatikan dulu. Dimatikan dulu. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan kali ini Pak Guru akhiri, mari kita bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahi robbil alamin. Sebelum diakhiri, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Gambang Suling bersama-sama. Ayo, dalam hitungan 3 kita bersama-sama. 1, 2, 3. Gambang suling, umandang suarane, tulat tulis kepenak bumi. Gampang, Pak. Bisa, Pak. Renohake denglan kentrong ketipung tuling sigra kendangan. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat untuk Pak Dwari. Dan satu lagi, kita semoga diberikan kesehatan. Selalu diberikan kesehatan supaya kita bisa tetap belajar walaupun di dalam masa pandemi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Kalian semua hebat dan luar biasa. Tetap semangat ya, tetap semangat ya. Semangat? Ya. Semangat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.